Saat ini Bu Sinta akan menjelaskan tentang bentuk pangkat. Walaupun kalian sudah pernah menerima di SMP, Bu Sinta hanya mengulangi saja ya. Jadi bentuk pangkat itu misalkan Bu Sinta punya 2 pangkat 3, itu artinya apa sih? Berarti perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali gitu ya. Kemudian kalau Bu Sinta punya min berapa ya? Min 1 pangkat 5. Berarti gimana? Ya min 1 kali min 1 sebanyak 5 kali, seperti itu. Masih ingat ya konsep perpangkatan ya? Nah kemudian kalau misalkan kita belajar tentang sifat perpangkatan, kalau seperti yang kita tanya jawab kemarin ya, A pangkat M dikali A pangkat N, kalau bilangan pokoknya sama, perkalian, berarti pangkatnya di jumlah. Kalau pembagian A pangkat M per A pangkat N, berarti A pangkat M min N. Ini contohnya misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, berarti 2 pangkat 3 ditambah 5, berarti 2 pangkat 8. Kalau pengurangan berarti misalkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 5 min 2, berarti berapa? 3 pangkat 3 gitu ya. Kemudian kalau dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Misalkan 4 pangkat 2 dipangkatin 3, berarti 4 dikali 2, 4 pangkat 2 dikali 3, berarti 4 pangkat 6. Nah titik, biasanya Bu Sinta kalau udah SMA ya, kalau udah SMA SMK, biasanya tanda perkalian ini bisa dirubah menjadi titik seperti ini ya. Ini boleh kali, boleh titik gitu, tapi kalau misalkan biasanya digunakan titik gitu. Kemudian kalau beda bilangan pokok tapi mempunyai pangkat yang sama, artinya masing-masing dipangkatkan. A pangkat N, B pangkat N. Contoh ada perkalian, misalkan 3x pangkat 2. Ini artinya apa? Berarti 3-nya dipangkatin 2, x-nya dipangkatin 2, berarti 9x kuadrat, seperti itu. Nah, satu lagi kalau misalkan pembagian itu ada 2 bilangan pokok pembagian tapi memiliki pangkat yang sama, berarti ya masing-masing dipangkatkan tapi bentuknya per. Contoh, misalkan x per y dipangkatin 3, berarti artinya apa? Ya x pangkat 3 dibagi y pangkat 3 gitu. Sekarang kalau ada contoh soal seperti ini, setelah kalian tahu dari penerapan atau dari sifatnya ini, kita terapkan ke soal. Misalkan Bu Sinta punya soal seperti ini. A B pangkat 2 dikalikan A pangkat 3 B pangkat 4. Nah ini suruh menyederhanakan. Caranya gimana? Tadi sama kan ya, kalau dia dikurung berarti masing-masing dipangkatin. Jadi A kuadrat, B-nya juga pangkat 2, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 4. Berarti A dengan A, B dengan B gitu ya, yang variabelnya sama dihubungkan atau digabungkan. Berarti karena dia perkalian, tadi kalau perkalian gimana? Angkatnya di jumlah ya, berarti jadi A pangkat 2 ditambah 3. Kalau B-nya jadi 2 ditambah 4. Kamu dapatkan A pangkat 5, B pangkat 6. Contoh berikutnya seperti ini ya. Jadi kita untuk mengerjakan penyederhanaan ini bisa kita dengan cara buka kurungnya semua dulu ya. Berarti seperti sifat tadi, kalau dipangkatin masing-masing angkanya atau masing-masing variabelnya dipangkatkan dengan 2. Berarti 2 pangkat 2. X-nya menjadi berapa? 2 dipangkatin 2. Artinya apa? Kalau perpangkatan dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Berarti jadi pangkat 4. Y-nya pangkat 2. 3-nya kita pangkatkan 2. X-nya kita pangkatkan 2. Y-nya kita pangkatkan 2. Dari Y pangkat 3 dipangkatin 2 menjadi Y pangkat berapa? 6. 3 kali 2. Nah setelah seperti ini, kita nanti akan
hubungkan atau menggabungkan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Karena bentuknya ini pembagian, berarti pangkatnya nanti dikurang. 2 pangkat 2, 4. Ini yang angka dulu ya. 3 pangkat 2, 9. Nah, ini perhatikan. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 jadi X pangkat berapa? 4 min 2. Karena apa? Bagian pangkatnya dikurang. Sekarang yang ini. Y pangkat 2 min 6. Kamu dapatkan 4/9 X jadi pangkat 2. Y-nya 2 dikurangi 6 min 4 gitu ya. Nah ini masih bisa sederhana. Jadi 4/9 X kuadrat. Nah kalau Y pangkat min 4 itu artinya apa toh? Artinya kalau dirubah ke pangkat positif dibikin seper. Jadi seper Y pangkat 4 atau biar lebih cantik bentuknya itu jadi gini 4 X kuadrat atas kali atas per bawah kali bawah 9 Y pangkat 4. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke pangkat negatif. Tadi sudah kita singgung ke pangkat negatif sedikit ya yang soal ini. Nah ini Bu Sinta akan jelaskan biar kalian ingat ya. Pertama kalau misalkan Bu Sinta punya A pangkat min N itu dapat dirubah seperti tadi. Jadi seper A pangkat N. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif kalau diberi seper. Misalkan tadi ya X pangkat min 3 berarti jadi seper X pangkat 3. Seperti itu ya. Kemudian pangkat 0. Misalkan A pangkat 0 itu hasilnya berapa? Bilangan dipangkatin 0 hasilnya 1. Misalkan 20 pangkat 0. 1. Jadi setiap bilangan kalau dipangkatin 0 berapapun bilangan itu hasilnya selalu 1. Berikutnya, Bu Sinta akan jelaskan tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar itu adalah seperti ini ya. Akar seperti biasa kan ya. Ini namanya bentuk akar kalau hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu apa? Nanti di modul sudah Bu Sinta sampaikan atau sudah Bu Sinta tuliskan. Kalian tinggal membacanya ya. Intinya, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan, dalam bentuk pecahan. Jadi intinya gini gampangnya. Kalau kalian akarkan kok hasilnya tidak bilangan bulat, itu berarti dia bentuk akar. Kalau ada hasilnya berarti dia bukan bentuk akar. Contoh, akar 4 hasilnya berapa? Ada nggak? Ada, 2. Nah, berarti akar 4 itu bukan bentuk akar. Karena apa? Ada hasilnya. Angka 2 ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan loh. Berapa? 2/1, 4/2, 6/3, dan seterusnya. Nah, berarti dia kan tidak memenuhi syaratnya ini tadi. Kalau dinamakan bentuk akar, kalau hasilnya irasional, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Gitu. Nah, kemudian kalau akar 8. Akar 8 hasilnya berapa? Ada nggak akar 8? Oh, nggak ada. Tetapi akar 8 itu, ya kan, kita sederhanakannya dengan cara gimana? 8 itu adalah 4 dikali 2. 4 kalau keluar akar jadi berapa? 2. Sisanya berapa? Akar 2. Nah, kalau bentuknya ada seperti ini, inilah yang dinamakan dia bentuk akar. Kenapa kok dinamakan bentuk akar? Karena 2 akar 2 ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi intinya hasilnya itu nggak bulat gitu. Coba lagi ya, akar 25. Ada hasilnya nggak? Ada berapa? 5. Nah, berarti akar 25 itu bukan bentuk akar. Kemudian akar 18 misalkan. Ada hasilnya enggak? Enggak ada hasil bilangan bulatnya. Berarti dia bentuk akar. Kalau misalkan dia bentuk akar, coba disederhanakan seperti ini tadi. Berarti akar 18 itu berapa toh pemecahnya? Yaitu 9 dikali 2. 9 keluar, akar 9 berapa toh? 3. Yang di dalam akar masih 2, seperti itu. Nah, ini jadi dia yang dinamakan bentuk akar. Kemudian kalau bentuknya seperti ini,
16/81 ada hasilnya nggak coba kalau bentuknya pecahan tapi akar. Nah, cara mencari akar dalam bentuk pecahan itu adalah 16-nya diakarkan, ada hasilnya nggak? Ada berapa? 4. 81 diakarkan bisa hasilnya? Ada, yaitu 9. Karena ada hasilnya berarti dia malah bukan bentuk akar. Coba satu lagi. Akar 9/21. Akar 9 dikeluarin ada hasilnya? Ada 3. Tetapi akar 21 apakah ada? Tidak. Berarti ini dinamakan bentuk akar seperti itu. Jadi bisa ya bedain antara mana yang bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Nah, berikutnya kita mau merubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Jadi misalkan ada bentuk akar seperti ini, merubah ke bentuk pangkatnya caranya seperti ini ya. Jadi M/N. Misalkan Bu Sinta punya akar 2 dirubah ke bentuk pangkat. Kalau di luar ini tidak ada angkanya, berarti artinya dia angka berapa di sini? 2 gitu ya, tapi nggak ditulis biasanya. Berarti jadi 2 pangkat, ini dalamnya 1 kalau nggak punya kan, jadi 1/2. Kemudian misalkan akar pangkat 3 dari 9. Nah, ini kan jadi 9 pangkat 1/3. Atau kalian bisa tuliskan juga, ini 3 akar 9 itu 9-nya bisa kamu rubah menjadi 3 pangkat berapa? 2. Berarti ini 3 pangkat 2/3. Seperti itu boleh gitu ya. Itu cara merubah dari akar ke bentuk pangkat. Nah, sekarang kita ke operasi bentuk akar. Hampir sama dengan yang bentuk pangkat tapi agak berbeda. Berarti operasi akar itu adalah misalkan Bu Sinta punya yang penjumlahan dulu ya. A akar N pangkat C ditambah B akar pangkat N dari C, itu cara mengerjakannya gimana? Kalau ini akarnya sama, berarti angkanya tinggal dijumlahkan. A plus B akar pangkat N dari C. Kalau misalkan kalian pusing, kita terapkan ke soal. Misalkan kita punya 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, ini berarti gimana? Ya 3 ditambah 5 karena akarnya sama, berarti boleh dijumlahkan. Berarti jadi 8 akar 2. Tapi kalau misalkan Bu Sinta punya contoh lain ya, 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 gini, apakah boleh nih 3 tambah 2, 5 akar 6 gitu boleh nggak? Atau 5 akar 5? Nggak boleh. Tapi tetap ditulis apa adanya seperti ini. Kenapa? Karena akarnya berbeda. Jadi bisa dijumlahkan kalau akarnya sama. Begitu juga untuk yang pengurangan. Misalkan A pangkat R N akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C, itu artinya ya A min B akar pangkat N dari C. Ini ada semua di PPT-nya Bu Sinta, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi nanti example-nya misalkan ini 20 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Berarti nanti karena akarnya sama kita kurangkan 20 dikurangi 5, 15 akar 3. Tapi kalau sini akar 2, sini akar 3 boleh nggak dikurangkan? Nggak boleh kalau akarnya berbeda. Sekarang yang perkalian misalkan akar A dikali B itu artinya apa? Artinya masing-masing dikalikan, akarnya boleh dipisah. Contoh misalkan akar 5 kali 3 itu artinya akar 5 dikali akar 3. Jadi kalau perkalian itu artinya apa? Angkanya yang di dalam akar dikalikan. Misalkan akar 2 kali akar 6 berarti akar 12, yaitu 2 kali 6, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba ke penerapan dari akar ya, contoh soal dari akar. Misalkan Bu Sinta punya soal seperti ini, kalian diminta untuk menyelesaikan operasi bentuk akar. Nah, kalau kalian lihat bentuknya masih besar sekali ya, belum disederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya gimana?
Nah, sebenarnya cara menyederhanakan bentuk akar itu adalah kalian pecah menjadi perkalian dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa aja? Bilangan kuadrat, ini contohnya di sini ya, coret-coretannya ya. Bilangan kuadrat itu apa saja sih? 1 kuadrat berapa? 1, 2 kuadrat 4, 9, berapa lagi? Berarti bilangan kuadrat itu 16, 25, 36 dan seterusnya. Tahu ya berarti ya. Nah, 75 itu kira-kira bisa dirubah menjadi perkalian bilangan kuadrat berapa dengan berapa. Kan susah kalau seperti itu. Misalkan kalian susah, bisa punya cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara pohon faktor. Nah, pasti di SD pernah ya, di SMP mungkin juga pernah diulang. Misalkan kita mau cari akar 75, berarti akar 75 itu menyederhanakannya gimana? Nah, 75 ini kamu bikin pohon faktornya. Berapa misalkan dibagi 3? 25 dibagi berapa? 5 dan 5. Masih bisa? Oh, tidak bisa. Berarti sudah selesai. Nah, ketika kalian menemukan ada 2 angka kembar, tulislah dia 1 kali saja. Berarti 5. Lah, kalau nggak punya pasangan, Bu, kalau dia cuma sendirian, nah ini dimasukkan ke akar. Oh, berarti akar 75 itu sama dengan 5 akar 3. Gitu ya, paham ya? Kita tuliskan sini. 5 akar 3. Min 2, terus suruh 2-nya. Nah, sekarang akar 108 itu berapa toh, Bu? Susah. Nah, kita pakai pohon faktor lagi. Akar 108 berapa? Nah, 108-nya kamu pecah. Berapa? 2 ya. Berarti 54. Dibagi 2 lagi, 27. Dibagi berapa? 39. Dibagi lagi, 3. Sudah habis ya? Sudah. Nah, sekarang sama seperti tadi konsepnya. Kalau ada yang kembar, ini kan 3 sama 3 kembar toh, berpasangan toh ya. Ditulis 1 kali. Nah, nanti penghubungnya perkalian. 3 belum ada pasangannya, coba cari yang ada pasangannya dulu. 2 sama 2 ada pasangannya kan, dia kembar, kita tulis 1 kali. Nah, yang tidak punya ini 3 yang ini nggak punya pasangan atau nggak punya kembaran, berarti kita masukkan ke akar. Oh, berarti akar 108 itu berapa toh? 3 kali 2 berapa? 6 akar 3. Oh, berarti akar 108 itu 6 akar 3. Kita ganti ke sini, tuliskan ke sini 6 akar 3. Nah, kemudian yang 27, sebenarnya kan 27 kalian udah langsung paham ya, 9 kali 3 gitu ya, 9-nya keluar jadi 3, tapi kalau bingung lagi, boleh pakai pohon faktor lagi. Akar 27, berarti 27 kamu pecah tadi berapa? 3, 9, 3. Kembar kan ya, punya pasangan, tulis 1 kali saja. Oh, ini nggak punya pasangan, dimasukkan ke akar. Oh, berarti akar 27 itu 3 akar 3. Kita masukkan ke sini. Dikali 3 akar 3. Nah, setelah ini baru kalian sederhanakan. 2 kali 6, 12. 5 kali 3, 15. Nah, karena ini akarnya sama-sama 3 semua, boleh nggak dijumlah kurangkan? Boleh. Tapi kalau misalkan salah satu aja, ini akar 2 gitu gimana? Ya nggak bisa, yang bisa hanya yang depan dengan belakang, seperti itu ya. Jadi yang bisa dijumlahkan dikurangkan hanya yang akarnya sama. Oke, sekarang kita hitung ya. 5 dikurangi 12 berapa? 7, min 7 ya. Min 7 tambah 15 berarti 8. Hasilnya adalah 8 akar 3. Selesai. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Bu Sinta tentang bentuk akar. Nah, untuk video berikutnya, Bu Sinta akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham.